Halo, apa kabar untuk Aquarius? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Aquarius tentang energi asmara berpasangan, aku dan dia ya. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, gak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu ya. Energinya bisa terbalik atau vice versa, jadi bisa kamu yang di atas atau yang di bawah untuk Aquarius. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara, zodiak Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus terhadap pasangan. Focus on love, look for the good in everyone. Waduh, ini pikirannya ini lagi bayangin yang aneh-aneh ini untuk Aquarius ya. Oke, aku cek dulu di sini ada consider your foundation, love and risk. Nah, ini dia ya. Oke, so Aquarius di sini aku melihat ada pikiran kamu ini tentang pasangan kamu ya, ke pasangan kamu yang waduh pikirannya kemana-mana ini. Sitting fresh perspective sih. Melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi kayak seolah-olah gini, mungkin kamu akan tahu jika kamu jadi dia. Nah, jadi daripada mikir yang aneh-aneh gitu loh ya, aku melihat ada suatu pikiran yang aneh-aneh kamu terhadap pasangan kamu ini di sini. Karena look how committed you are to love. Jadi kayak setiap kali ada situasi, setiap kali ada perubahan, itu udah, waduh pikirannya udah kemana-mana ini ya situasinya. Nah ini situasi pikiran kamu. Jadi kayak lelah-lelah sendiri, capek-capek sendiri. Nah, yang bikin lelah ini bisa saja karena pikiran kamu yang bikin kamu tuh capek-capek sendiri ini. Karena bayanginnya udah kayak, wah ini jangan-jangan begini, wah ini jangan-jangan begini ya. Karena kita masalah practice compassion ini sendiri ya, teman-teman. Untuk Aquarius, di sini aku melihat ada pikiran kamu terhadap pasangan kamu ini kayak, wah, aduh ini jangan-jangan dia begini nih, ini jangan-jangan dia begini nih, waduh ini jangan-jangan begini. Nah, karena kita kalau masalah sitting from fresh perspective ini sendiri, kalau mungkin kamu jadi dia, ini mungkin akan berbeda ya pikirannya. Jika kamu jadi dia, ini mungkin akan berbeda situasinya. Nah, ini dia ya. Oke, aku lihat dulu di sini untuk teman-teman Aquarius. Oh, ada Five of Pentacle ya teman-teman. Ya kebetulan aja mungkin situasinya lagi nggak baik ya. Kalau aku lihat ada Five of Pentacle soalnya. Jadi kayak ya kebetulan banget di sini kalau aku lihat ya, pas mungkin kamu butuh, pas dia begini. Pas kamu lagi kayak gini, pas dianya kayak gini. Nah, sebetulnya itu kebetulan banget ya kalau aku lihat. Apalagi kita ngomong masalah Seven of Cups. Ya aku melihat dia ini kayak serba bingung, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah ini sama-sama bingung ya. Jadi gini, apalagi kamu terhubung dengan seseorang yang apa ya, selalu melihat masa depan, fokus dalam pekerjaan, atau orang ini tuh gila kerja ya, workaholic. Kalau nggak tahu namanya workaholic itu orang yang gila kerja itu kayak gimana sih, tapi belum tentu ya. Karena kita masalah King of One ini sendiri, bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang pertama memang dia ini orangnya fokus kerja. Yang kedua mungkin saja kamu terhubung dengan seseorang yang sudah memiliki status ya, status dalam pekerjaan dia. Jadi tanggung jawab dia itu banyak banget. Nah ini ya, tanggung jawab dia itu banyak banget. Kita ngomong masalah King of One ya. Apalagi kamu terhubung dengan seseorang yang loyalitas terhadap pekerjaannya itu besar sekali. Nah ini juga ya. Nah, ini kita ngomong masalah Seven of Cups di sini ya, teman-teman. Ini berarti bahwa dia ini kayak apa ya? Bingung ya di antara beberapa hal dalam kehidupan dia. Aduh, gua harus gimana nih? Gua harus kayak gini, apa gua harus pilih ini, harus gini, harus gini. Wah, ini kayaknya aku melihat ada semacam confused juga di dia ya. Kadang-kadang aku melihat ada situasi di dia ini kayak bingung dalam memilih. Bukan dalam memilih ya, jadi kayak proporsi untuk waktu-waktu yang pas ini kebetulan kayak setiap kali dia ini merencanakan sesuatu gagal terus.
Setiap kali dia itu udah ada rencana mau begini, gagal lagi. Nah, karena aku melihat ada Five of Pentacle di sini ya. Jadi kayak kenapa sih time-nya tuh gak pernah pas. Nah, ini loh. Di saat kamu butuh dia, di saat kamu tuh lagi berharap dia begini, ada aja ya, ada aja masalah yang datang, atau ada aja situasi dia yang time-nya itu gak pas. Nah, poor timing ya, kalau bisa dibilang dengan hadirnya Five of Pentacle ini sendiri. Poor timing, apalagi mungkin tanpa kamu sadari, dia ini juga lagi banyak, nah, ya masalah yang sedang terjadi. Kita ngomong masalah Seven of Cup ini sendiri, itu kayak dia itu berharap keinginannya begini, dia berharap ini, impian dia itu banyak banget, tetapi kayak karena hadir di Five of Pentacle ini sendiri, kayak apa yang menjadi keinginan dia itu kayak belum tercapai saat ini gitu loh ya. Harapan-harapan dia, keinginan-keinginan dia ini masih belum tercapai saat ini. Makanya kita ngomong masalah akhirnya dia tuh kayak berusaha untuk fokus ke situ. Bisa juga seperti itu ya. Atau memang seperti aku bilang bahwa kamu terhubung dengan seseorang yang udah memiliki yang namanya kamu memiliki pasangan yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa ya, udah memiliki tanggung jawab yang luar biasa, apalagi dia loyalitas dia terhadap pekerjaan dia luar biasa, sehingga apa, di saat kamu membutuhkan dia, di saat udah merencanakan sesuatu untuk begini, gagal lagi. Nah, ini kita ngomong Seven of Cup ini sendiri ya. Tetapi dengan hadirnya Seven of Cup ini sendiri, ya berharap banget ya, dia ini kayak berharap banget bahwa apa yang menjadi keinginan dia, entah itu seputar, kita ngomong Seven of Cup itu banyak ya bersama kamu, ya tentang masa depan, ya tentang keuangan, yang tentang pekerjaan, yang tentang bla bla bla, dan banyak banget ini bisa tercapai gitu loh. Nih ya. Oke, kita lihat ada Five of Pentacle ya, teman-teman di sini Five of Pentacle. Makanya kita lihat ada look how committed you are to love. Berarti intinya itu apa? Mudah sekali untuk goyah. Ya, yang mudah sekali untuk goyah ini pikiran bisa juga ya. Jadi kalau ada situasi, awalnya udah tenang, oke, dia udah oke, aku percaya nih. Nanti ada situasi yang beda lagi, udah pikirannya beda lagi ceritanya. Nanti ada lagi kejadian lagi, beda lagi pikirannya. Nah, ini bisa juga terjadi sama kamu saat ini, sama pasangan kamu ya, teman-teman. Udah tenang, nanti ada kejadian beda lagi, udah bikin galau lagi. Nanti kalau udah dijelasin lagi, udah tahu ya, kita ngomong masalah practice compassion ini sendiri, udah tahu mungkin tentang apa yang sudah terjadi sama pasangan kamu lega lagi, udah tenang lagi. Nanti ada kejadian beda lagi, udah pikir lagi, ya udah kayak goyah lagi ini pikirannya di sini. Jadi kayak look the good in everyone ini sendiri udah kayak, waduh jangan-jangan ini begini, udah jangan-jangan begini, ini udah kayak ini ya. Aku melihat ada situasi seperti itu. Jadi kayak akhirnya karena terlalu banyak sekali, kayak kenapa sih harus gagal terus, setiap kali ada rencana, setiap kali ada ini. Ini kayak bikin, bisa saja ya, di sini aku melihat sebetulnya bukan situasi yang bikin kamu lelah kalau aku melihat di sini, tapi pikiran kamu yang bikin akhirnya kamu lelah sendiri. Nah, ya kalau pikiran kita enak, enjoy, kita bikin, ya udahlah, kalau memang situasinya kayak gini ya sudah. Setiap kali ada masalah kita berusaha untuk keep positive thinking, kita berusaha untuk enjoy pada diri kita sendiri, kita berusaha untuk menghibur diri kita sendiri, memotivasi kita sendiri. Ini hasilnya apapun itu bentuk perubahannya, ini nggak sampai di bawah pikiran dan nggak bikin kita lelah loh teman-teman. Ya. Kenapa? Karena aku pernah juga mengalami situasi yang seperti itu. Makanya kenapa aku tidak mau lagi seperti itu. Karena ini udah bikin capek ya. Kalau kita kebanyakan mikir, ini malah bikin kita capek. Ya, masalah sedikit dipikir. Nanti ada perubahan dikit dipikir. Apa dikit dipikir lagi. Waduh, ini belum yang lainnya dipikir. Nah, kalau masalah ini semuanya dipikir, gimana yang lainnya? Nah, seperti itu ya. Oke, di sini aku juga mau klarifikasi. Nah, itu tadi untuk yang pertama ya. Sebetulnya karena gini ya teman-teman.
Ini sebelum klarifikasi untuk yang cerita yang pertama untuk Aquarius di sini. Karena pentakel yang itu, aku bilang bahwa dia itu yang diharapkan adalah suatu kestabilan dalam hubungan, kestabilan dalam ekonomi, kestabilan untuk masa depan. Kita ngomong masalah kestabilan ini banyak banget ya teman-teman, karena mungkin menurut dia hubungan itu tidak makan cinta aja gitu loh, tapi juga masalah komitmen masa depan, komitmen masalah keuangan, dan lain-lainnya. Nah ini apalagi dia ini sebagai seorang laki-laki, katakanlah ya pasangan kamu ini laki-laki. Tetapi kalaupun dia ini adalah seorang wanita, ya dia sebetulnya adalah tipikal orang yang support dengan kamu gitu ya. Aku melihat sebetulnya dia tuh support dengan kamu. Cuman terkadang, nah ini kalau dia ini wanita ya, sebetulnya dia sport aja gitu loh. Tetapi itu tadi ya, cuman itu tadi terkadang memang situasi dan kondisi antara hati dan pikiran itu yang gak stabil ya. Kadang-kadang aku melihat ada situasi dia itu kayak bingung sendiri dengan sikap kamu, pola pikir kamu. Nah kadang-kadang dia itu kayak, gue harus kayak gimana sih gitu loh, gue juga bingung ini kayak gimana ini. Kadang-kadang aku melihat kalaupun dia sebagai pasangan kamu, sebagai seorang wanita ya, kalau dia ini adalah wanita, dia kadang-kadang bingung sendiri ya. Setiap kali ada masalah bisa saja nggak pernah selesai. Nah ini kalaupun dia ini wanita nih ya, setiap kali ada masalah selalu mengalami jalan buntu. Karena mungkin saja kamu terhubung dengan seseorang yang, maaf ya, di sini Seven of Cup ya. Ada Seven of Cup, mungkin dia menginginkan kamu begini, menginginkan kamu begini. Setiap kali ada perubahan dari dia, mungkin kamu bingung sendiri juga. Maunya apa, seperti apa, kamu kadang-kadang juga bingung di sini. Nah, ya. Karena apa? Mungkin yang dia harapkan itu banyak banget dari kamu di sini. Ya, berharap kamu ya beginilah, kamu berharap begini, kamu menginginkan kamu yang begini, kamu maunya kamu yang begini. Ini kan kadang-kadang membuat kamu tuh bingung. Ini maunya apa dan seperti apa. Jadi kayak udah pikiran kamu ke pasangan kamu mungkin udah, nah, itu sendiri ya. Karena mungkin banyak yang diinginkan dari pasangan kamu terhadap kamu yang bikin kamu akhirnya kayak kadang-kadang itu ingin menyerah juga. Nah, bisa juga seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu dengan harinya Five of Pentacle, klarifikasi. Jadi itu untuk yang pertama ya. Oke, Five of Pentacle di sini. Death ya, see. Oke, King of Wands. Death di sini ya, aku melihat memang kayak situasi. Aku melihat ada situasi dan kondisi yang seperti aku bilang poor timing ya. Ada kondisi yang gak tepat, kebetulan banget, gak tepat banget. Apalagi kita ngomong masalah transisi kehidupan seseorang. Tanpa kamu sadari mungkin saat ini pasangan kamu sedang melalui transisi itu sendiri. Nah, transisi seperti apa? Ini bisa saja kehidupan dia, ekonomi dia, ya, kehidupan dia, asmara dia, dan lain-lainnya. Banyak banget di sini. Aku melihat dia intinya itu kayak bener-bener ingin menjadi seseorang yang baru ya. Aku melihat ada situasi di Five of Pentacle ya, ada Death di Five of Pentacle. Berarti intinya apa? Bisa saja teman-teman saat ini kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin ekonomi di bawah kamu ya, bisa juga. Atau memang kita ngomong masalah seseorang yang, nah, kalaupun ini kita ngomong masalah dia udah punya derajat, punya pangkat, punya apalah, punya apa, atau memang dia dalam fase seperti apapun dia bentuknya. Di sini aku melihat dia ini kayak dalam fase perubahan dia. Ya. Dia sangat membutuhkan dukungan dari kamu di sini. Intinya seperti itu. Yang dia butuhkan adalah dukungan dari kamu. Banyak hal yang di impian-impian dia, ya, banyak hal impian-impian dia yang belum tercapai dan dia butuh yang namanya dukungan kamu di sini ya. Nih, karena aku melihat ada fase growing, ada fase dimana dia itu kayak membutuhkan motivasi kamu, dukungan kamu ya di sini. Oke. Kalau kita mau masalah kedepannya bersama kamu, sebetulnya dia udah fokusnya ke kamu. Dan aku melihat juga sebetulnya dia udah merencanakan sesuatu kepada kamu ya, untuk kehidupan kedepannya bersama kamu. Makanya di sini aku melihat dia tuh kayak berusaha untuk fokus di sini ya teman-teman.
Tuh, ada Queen of One ya. Jadi kayak dia ini berusaha untuk menjaga hubungan di sini. Cuman ini nggak enaknya ada cumannya ya. Nggak tahu ini ada salah satu dari kalian ini yang gampang banget buat cemburu. Yang bikin komitmen ini kayak banyak sekali apa ya, situasinya up and down juga. Nah, ya bergejolak juga di sini kalau aku lihat. Karena banyak proses emosional di sini. Nah, ini dia ya. Aku melihat ada proses emosional di sini yang membuat setiap kali ada masalah selalu mengalami jalan buntu, nggak pernah selesai. Karena apa? Apapun yang terjadi, namanya kalau ada masalah diselesaikan dengan emosional, nggak akan bisa selesai. Yang ada malah berantem, dan berantem. Bukannya masalah selesai, malah timbul masalah lagi, timbul lagi. Nah, ini ya. Udah cemburu, overthinking. Waduh, ini dia ya. Seperti aku bilang di sini. Kadang-kadang aku melihat, makanya di sini dia tuh kayak bingung untuk memahami kamu ya teman-teman. Kalian sama-sama kayak dengan hadirnya shifting from fresh perspective ini sendiri itu kayak andai aja kalian itu kayak saling bertukar gitu ya, biar tahu tanggung jawabnya masing-masing, biar tahu bagaimana kesibukan masing-masing, bagaimana untuk menjalani kehidupan masing-masing biar nggak saling. Nah, itu loh ya. Makanya di sini aku melihat cukup berat hubungan di sini ya untuk dijalanin kalau aku lihat. Tetapi dia berharap dengan Ten of One ini sendiri masalah ini cepat selesai. Apa sih yang sudah terjadi? Ini kalau aku lihat itu kayak ayolah sama-sama untuk baik ya. Ayolah kita sama-sama untuk baik. Apapun yang sudah terjadi di situasi masa lalu, ayolah kita tuh sama-sama belajar. Nah, ini dengan hadirnya death ini sendiri, baik untuk kamu maupun dia ya. Ini pesan juga, hadir death-nya itu kayak gitu. Jadi close, kayak tutuplah situasi masa lalu kamu untuk membuat kehidupan yang lebih baik ke depannya. Berarti intinya apa? Kehidupan yang baru ini membuat kalian harus sama-sama saling dewasa, sama-sama saling belajar. Melihat pasangan itu jangan melihat dari sudut pandang kita, pemikiran kita, prasangka kita, tetapi melihatlah dari sudut pandang kalau kita jadi dia bagaimana, seumpama kalau kita jadi dia seperti apa. Jangan seolah-olah aku aja bisa seperti ini, kenapa kamu nggak bisa? Aku aja bisa kok melakukan kayak gini, kenapa kamu nggak bisa? Nah, ini karena kita harus tahu bahwa ukuran orang ini macam-macam ya teman-teman. Mungkin menurut kita bisa, belum tentu orang lain bisa. Nah, seperti kita bilang bahwa kalau kita mengukur semua ini sama rata, ya katakanlah kalau aku ini jadi tarot reader, kenapa semua kalian nggak jadi tarot reader semua? Kalau yang lainnya bisa menjadi pelukis, kenapa kalian nggak jadi pelukis aja? Mereka aja bisa. Nah, kan kita tidak tahu kemampuan kita ini sebesar apa. Jadi ini yang dimaksud dengan hadirnya practice compassion ini sendiri, look for the good in everyone ini sendiri, dan aku lihat juga look how committed you are to love. Ya, dari sini. Jadi ini intinya itu bisa terbalik. Ini nggak hanya untuk kamu, tetapi ini juga bisa untuk pasangan kamu, teman-teman ya. Karena apa? Aku melihat sebetulnya hubungan kalian ini bisa untuk kedepannya. Ya, pokoknya intinya harus jangan melihat dari sudut pandang kita sendiri ya. Jangan melihat bahwa aku aja bisa, kenapa kamu nggak bisa, aku maunya begini, aku nggak suka kamu dengan begini, aku nggak suka kamu begini, aku nggak suka ke begini, aku maunya kamu kayak gini, aku maunya seperti ini. Nah ya, Hermit tuh ya, ada Hermit. Jadi kadang-kadang dia itu kayak butuh waktu untuk memahami, butuh waktu untuk mencari solusi, butuh waktu untuk pencerahan ya. Kadang-kadang dia juga kayak intinya gini teman-teman ya. Aku melihat ada situasi bahwa sebetulnya hubungan kalian ini bisa enak untuk kedepannya, karena aku melihat ada energi di dianya sendiri ini ingin sebetulnya bisa bahagia bersama kamu ya, mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu kebahagiaan. Tapi itu tadi kita ngomong masalah
kebahagiaan sejatinya ini adalah terletak di kalian masing-masing. Ya. Oke, jadi intinya memang aku melihat sebetulnya hubungan ini bisa untuk kedepannya. Hanya saja yang perlu dibenahi yaitu pola pikir kalian. Jadi seperti kita lihat ya, melihat dari sudut pandang, merubah sudut pandang kita sendiri ya. Jangan melihat apa yang ya menurut aku ini benar, tapi kadang-kadang menurut orang lain nggak benar. Nah, ini yang harus kita benahi ya di sini untuk kalian berdua, nggak hanya untuk Aquarius ya. Jadi itu buat teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.